Halo, halo, halo. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTINUS. Selamat datang kembali di mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Dan kita akan memasuki materi terakhir untuk minggu pertemuan kita yang terakhir sebelum ujian akhir semester. Kita akan menyelesaikan materi dari modul keempat yaitu fungsi finansial depresiasi. Setelah sebelumnya kita belajar tentang fungsi finansial, nilai waktu uang, dan nilai ketika kita mau melakukan pembayaran berkala atau payment. Nah, di sini untuk fungsi finansial depresiasi, silahkan kalian membuka mulai dari halaman 9 sampai dengan halaman 12. Di sini nanti kita akan belajar bagaimana caranya melakukan depresiasi menggunakan Excel jika kita menggunakan salah satu dari 4 metode yang ada. Metode yang pertama yaitu SLN, yaitu Straight Line Method. Terus kemudian nanti akan diikuti oleh SYD atau Sum of Years Digit. Terus kemudian Fixed Declining Balance atau DB. Dan yang terakhir adalah Double Declining Balance. Nah, untuk penjelasannya nanti saya akan menggunakan Microsoft Excel ya, penjelasan Microsoft Excel saya sendiri. Nanti silakan kalian menyesuaikan dengan modul yang ada di sini ya, karena saya merasa lebih enak menjelaskannya dengan model saya sendiri, terutama model penjelasan saya sendiri itu nanti akan terpakai lagi di mata kuliah praktikum manajemen keuangan yang akan kalian hadapi jika kalian adalah konsentrasi manajemen, kalian akan menghadapinya semester 4 atau 1 tahun dari semester 2 ini ya. Oke, dan kemudian nanti juga ditutup dengan PR dari saya, yaitu tugas menggunakan keempat fungsi depresiasi ini. Baik, jadi itu yang pertama, SLN atau disebut juga dengan Straight Line Method, metode garis lurus. Ya, nah ini ciri-cirinya namanya saja dari penyusutan atau depresiasi garis lurus. Artinya adalah angka penyusutan tiap tahun itu pasti sama. Jadi ciri-ciri nanti kalian dikatakan benar itu adalah angka penyusutan tiap tahun itu pasti sama. Formulanya adalah equal SLN kurung buka cost titik koma salvage titik koma life. Kalau yang di Excel-nya itu ternyata bukan titik koma tapi koma, ya silakan mengikuti apa yang sistem Excel di komputer kalian masing-masing berada ya. Contohnya misalnya perusahaan beli mesin ya, kemudian ada biaya instalasi, biaya percobaan, intinya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memastikan bahwa mesin itu sudah ada di perusahaan kemudian bisa digunakan itu adalah 8,5 juta. Terus kemudian salvage itu sebenarnya adalah nilai ekonomis yang diperkirakan tersisa ya. Salvage itu dari kata salvation tapi age. Jadi artinya mesin ya atau misalnya barang apapun yang kita tuh tahu bahwa ini memiliki nilai ekonomis dan ketika mesin ini nggak bisa digunakan, setidaknya ya entah itu spare partnya atau mungkin bagian-bagian dari lempengan logamnya atau bagaimananya itu masih bisa istilahnya itu kalau kita diluain. Makanya salvage, nilai ekonomis yang diperkirakan tersisa. Misalnya 500.000. Dan kalau kita lihat ternyata nih mesin berdasarkan standar akuntansi itu masa manfaat nilai ekonomisnya hanya bisa 4 tahun. Nah, coba maka ditanyakan penyusutan per tahunnya ya, itu adalah SLN kurung buka cost-nya ini ya, titik koma, salvage-nya ini titik koma, terus kemudian masa manfaat nilai ekonomisnya adalah 4 tahun. Nah, maka bisa dibilang bahwa penyusutan per tahun ya dengan menggunakan SLN itu adalah 2 juta per tahun. Ya. Nah, ini kita bisa lihat ceritanya di tabel schedule. Nah, nanti kalian setahun kemudian di praktikum manajemen keuangan, kalian akan menjumpai ini dan kalian harus mengerjakan
kasus-kasus manajemen keuangan dengan model tabel ini. Ya, jadi tabel ini bisa dikatakan seperti sebuah template, ya, template yang diperlukan di apapun yang berhubungan dengan manajemen keuangan dan itu depresiasi. Ya, oke. Jadi misalnya, ya, cara menggunakan tabel ini seperti ini. Kita tahu bahwa pada tahun 0, ya, tahun 0 yaitu di mana kita tuh pertama kali beli mesin dan kemudian mesinnya kan belum produksi, ya kan? Karena belum produksi maka belum menyusut nilainya. Waktu itu kita belinya 8.500.000, ya. Terus tahun pertama, kita mulai tahun pertama, kita hitung SLN kurung buka cost, ya, kemudian salvage, kemudian life. Ini, ya. Terus kemudian ada yang namanya akumulasi depresiasi. Nah, akumulasi depresiasi itu adalah salah satu kolom tambahan bahwa setiap tahunnya, ya, kita sudah mengakumulasi berapa depresiasi. Itu. Nah, rumusnya itu adalah tahun kemarin itu berapa, ya, yang sudah terakumulasi, terus kemudian ditambah dengan depresiasi yang terjadi pada saat tahun ini. Oke, karena sebelumnya tahun 0 belum ada yang terdepresiasi, maka tentu saja kita hanya punya 2 juta, maka akumulasi depresiasinya juga 2 juta. Kemudian nilai sisa mesin. Nilai sisa mesin itu adalah nilai sisa tahun kemarin dikurangi depresiasi tahun ini. Ya, jadi kolom ini sebenarnya hanya merupakan kolom bantuan untuk berkeputusan. Ya, tetapi dalam hal hitungan yang terpakai itu hanya ini dan ini. Begitu. Ya, coba kita teruskan, ya, kita teruskan. Nah, ini kan intinya adalah kita ketika menulis rumus ini, apakah rumus ini sudah bisa di copy paste ke bawah atau fill ahead ke bawah? Nah, kan belum, ya, karena apa? Kalau misalnya ini kita copy paste langsung ke bawah, ya, belum kita apa namanya rubah sama sekali, kan jadinya kosong seperti ini, ya kan? Maka berarti kita ingat prinsip ketika menggunakan Microsoft Excel yang pertama kali, yaitu jangan-jangan ketika copy paste, apakah ada alamat sel yang bisa dikunci dan apakah ada alamat sel yang tidak usah dikunci, tergantung keperluannya. Nah, kalau kita lihat, ya, ini kan adalah cost, salvage, life, di mana tabel ini, ya, tabel ini merupakan tabel referensi, ya. Tabel referensi ini kan tidak akan berubah. Nah, kalau memang ketiga-tiga tidak berubah, berarti ketiga-tiganya bisa dikunci, ya. Maka di sini kita pencet F4, ya. Ada tanda gelarnya dikunci. Ini juga pencet F4, terus kemudian yang di sini juga pencet F4. Nah, setelah itu baru bisa di copy paste. Ini, ya. Akumulasi depresiasi apakah ini perlu dikunci? Ya kan tidak, karena kan ini sifatnya kalau di copy paste dia akan melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya. Ya, buktinya bahwa ini benar apa? Buktinya adalah nanti ini. Kita akan menghitung ini. Ya. Coba kalau ini kita copy paste lagi. Nah, sekarang lihat. Lihat yang bagian paling bawah. Perjalanan dari 8,5 juta pada saat kita beli, terus kemudian sampai ke 500.000, yaitu perkiraan nilai ekonomis yang tersisa. Nah, dari 8,5 juta ke 500.000 ini, kalau tahun 0 benar dan tahun terakhir itu juga nilai sisanya benar, sama seperti soal, maka bisa dibilang seluruh penghitungan kita di sini itu benar. Ya, gitu. Paham ya cara menggunakan straight line method? Jadi ciri-cirinya di sini sudah ada, yaitu kolom depresiasi yang ada di sini, ya, itu ciri-cirinya adalah sama semua. 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Ya, ini merupakan salah satu metode depresiasi yang paling gampang. Oke, terus kita lanjut. Sum of the years digit. Ciri-cirinya adalah angka penyusutan tiap tahun itu menurun. Jadi nggak sama dengan ini. Kalau ini kan 2 juta terus. Nah, nanti di sini, di tabel depresiasinya, angka yang ada di sini itu sifatnya nanti akan semakin menurun. Menurun, 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 menurun. Ya, tetapi nanti nilai sisa mesin dan di awal tahun dan di akhir tahun ekonomis itu sama. 920 juta dan 9,2 juta. Ya,
Itu ciri-cirinya yang pertama. Ciri-ciri yang kedua adalah angka penyusutan tiap tahun kan menurun. Nah, tapi kalau kita perhatikan, selisih antara tahun 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, 3 ke 4, ya, itu nanti juga akan sama, ya, sama. Nanti akan dibuktikan dengan tabel ini, ya. Coba kita lihat formulanya SYD sama dengan tanda kurung cost titik koma salvage titik koma life titik koma per, ya. Hampir sama dengan SLN, tetapi di sini ada pembedanya yaitu per, ya. Dan per ini cara memahami dan cara memakainya dalam tabel itu persis sama dengan yang lalu ketika kita belajar nilai waktu uang dan payment, ya. Coba kita lihat. Cost-nya 920 juta, salvage 9,2 juta, life-nya 8 tahun. Terus kemudian kita sedang ingin mencari tahu berapa sih angka penyusutannya kalau tahunnya di tahun ke-5. Nah, coba nih, SYD kurung buka, cost, titik koma, salvage, titik koma, life, titik koma, per. Jadi munculnya seperti ini. Terus bagaimana cara menggunakannya ketika kita mengerjakannya dengan menggunakan tabel schedule? Ini ada yang salah nih, SYD ya, ini SYD. Tahun ke-0 kan baru beli ya, maka 920 juta. Depresiasi, coba kita lihat. SYD cost itu di sini ya. Nah, apakah ini merupakan tabel referensi yang perlu dikunci? Ya, perlu ya, karena nanti kita sifatnya langsung copy paste ke bawah, langsung mengetahuinya. Kunci. Terus kemudian salvage 9,2 juta. Apakah ini adalah angka referensi yang perlu dikunci? Perlu ya, karena garis start awalnya dan garis finish akhirnya, cost dan salvage. Kalau memang ini bisa dikunci dalam rangka memudahkan dan mempercepat pekerjaan kalian di tabel ini, silakan ya. Kalau kalian males, terus kemudian maunya ngetik satu-satu tiap tahun, ya nggak apa-apa ya. Apa? Ya. Tapi akan lebih baik kalau kalian mudeng cara pakainya ini sehingga tinggal copy paste selesai. Live-nya 8 tahun. Apakah ini perlu dikunci? Perlu ya. Perlu untuk mempercepat pekerjaan kita. Terus kemudian ketika ditanya periode. Nah, coba ya, di sini konteksnya sudah di tabel schedule ya. Jangan di tabel referensi doang. Sekarang kita sedang ada di tahun berapa? Kan sekarang kita ada tahun 1, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan kedua. Apakah ini perlu dikunci? Apakah ini boleh dikunci? Nggak boleh, ya. Kalau misal dalam pikiran kita, kalau setelah kita enter, kita mau copy paste ke bawah rumusnya, maka ini tidak boleh dikunci. Kenapa? Kalau ini dikunci, B38 dikunci, kemudian kalian copy paste ke bawah, ya kan nanti periodenya akan tetap di periode ke-1. Nggak geser ke 2, 3, 4, 5, 6. Maka nggak boleh dikunci, ya. Ingat-ingat terus, logika menggunakan penguncian alamat referensi dan alamat relatif, ya. 202.400.000. Oke. Terus kita copy paste bawah. Nah, kita lihat. Pertama, ciri-cirinya. Angka penyusutan tiap tahun itu menurun. Benar ya, ini menurun. 202 juta, 177, 151, sampai 25 juta. Berbeda dengan ini, yang sama persis. Ya, jadi ciri-ciri pertama benar. Ciri-ciri kedua, yaitu selisih penurunan antar tahunnya adalah sama. Jadi, dari 202 ke 177, itu selisihnya 25,3 juta. Kemudian 177 ke 151 ini, ya, selisihnya juga adalah 25,3 juta. Ini pembuktiannya di sini. Ya, rumusnya begini, ya. Kan tinggal cari selisihnya aja, 202 kurang 177. Terus yang ini 177 dikurangi 151 dan seterusnya ke bawah. Ya, jadi ciri-ciri ini sudah terbukti. Ya, ini juga merupakan salah satu cara untuk ngecek kerjaan kalian itu sudah benar atau tidak. Depresiasi masih sama ya, untuk sebagai pembantu pengambilan keputusan manajerial saja. Tapi di sini kita fokus ke angkanya saja dulu ya, jangan keputusan manajerialnya. Oke, terus kita analisa mesin dikurangi depresiasi di setiap tahunnya terus menurun sampai kemudian
Akhirnya kita mendapatkan angka 9,2 juta. Ini yang mirip ya, 920 juta itu adalah startnya, 9,2 juta adalah finishnya. Oke, terus metode yang ketiga yaitu DB atau Fixed Declining Balance. Ciri-cirinya adalah sama, angka penyusutan tiap tahun menurun. Ciri-ciri pertama masih sama dengan yang di sini, ya. Tetapi selisih penurunan antar tahunnya, kalau SJD itu kan sama. Sementara kalau Fixed Declining Balance itu selisih penurunan tahunnya semakin menurun. Berarti nanti angka yang ada di sini itu juga akan semakin turun dari tahun ke tahun. Bukan sama seperti ini. Ya. Oke, formulanya adalah equal DB kurung buka cost titik koma salvage titik koma life titik koma per titik koma month. Jadi ini sama dengan SJD, tetapi ketambahan satu variabel yaitu month. Nah di sini ya, ini nanti jawabannya itu bisa berbeda-beda tergantung perusahaan ya. Itu mengasumsikan 1 tahun bekerja itu sama dengan berapa bulan. Ya, kalau kita kan tahunya adalah, loh Pak, setahun kan emang 12 bulan. Lah emang perusahaan nggak 24 jam, 7 hari nonstop bekerjanya. Ya, enggak gitu loh. Mesin mungkin bisa, tapi kan manusianya kan tidak. Ya, mungkin dipotong libur, dipotong lebaran, dipotong liburan akhir tahun. Ya, itu kan bisa aja jadi 11 bulan atau mungkin 10,5 bulan. Nah, seperti itu. Ya, terus di sini ya uniknya adalah month itu sifatnya adalah opsional. Artinya kalian itu bisa menganggap month itu sebagai angka yang harus dimasukkan, atau kalau memang kalian secara default ya mengasumsikan setahun itu ada 12 bulan, maka month ini juga tinggal di skip aja langsung ya. Tinggal kurung tutup, enter, nggak usah diisi. Gitu. Ya, sifatnya adalah opsional. Tapi di sini kita mengandaikan bagaimana kalau kita melengkapi